Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Khalid selaku pembimbing mata kuliah Dasar Kewirausahaan dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Analisis SWOT. Materi yang pertama adalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Philip Coulter diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan, dana, dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan evaluasi suatu masalah, proyek, dan konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal, yaitu strength, opportunity, weakness, dan threat. Analisis SWOT saat ini masih menjadi pilihan bagi perusahaan untuk digunakan sebagai alat analisa dasar perencanaan strategis. Hal ini disebabkan analisis SWOT memiliki kecenderungan sangat sederhana dan mudah untuk diterapkan. Selain itu, analisa SWOT juga mempunyai kemampuan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan, kelemahan internal perusahaan sekaligus juga ancaman dan peluang pasar yang dihadapi di lingkungan eksternal perusahaan. Dengan memahami kondisi internal dan eksternalnya tersebut, diharapkan perusahaan akan mampu menemukan formulasi strategis yang tepat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa Ar-Rohmah. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur-unsur SWOT, kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity atau ancaman, threat. Adapun faktor eksternal dan internal. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat dari faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats identity, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor pembuatan keputusan perusahaan, faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Adapun faktor internal, yaitu faktor ini mengaruhi terbentuknya strength dan weakness S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semacam manajemen fungsional, yaitu tentang pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yakni tujuan, fungsi, dan manfaat analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT yang pertama, analisis SWOT ini mampu mengidentifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan, maupun faktor eksternal, ancaman dan tantangan yang mempengaruhi perusahaan baik positif maupun negatif, sehingga perusahaan harus mampu mengelola dalam mempertahankan peluang agar perusahaan bertahan apabila mengalami kesalahan.
Analisis SWOT memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif maupun negatif dari dalam dan dari luar perusahaan. Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Tujuan yang dapat diterapkan pada hampir semua aspek industri. Menurut Jogi Yanto, tujuan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut. Salah satunya mengidentifikasi kondisi internal, menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan, dan menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan. Yang selanjutnya yakni fungsi analisis SWOT. Analisis SWOT ini berfungsi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan melalui pengkajian terhadap kondisi internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan untuk menganalisa ancaman dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya fungsi dari analisis SWOT ini, maka akan berfungsi untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi yang memisahkannya dalam pokok persoalan internal. Yang selanjutnya yakni manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang ampuh untuk merumuskan analisis strategi kemampuan. Ini menjadi penentu strategi perusahaan dalam memaksimalkan peran dari faktor kekuatan pemanfaatan peluang yang sekaligus berperan untuk meminimalkan kelemahan dan dalam perusahaan. Manfaat analisis SWOT ini juga dapat dilihat secara signifikan, yakni analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam. Analisis SWOT dapat membantu kita memperoleh organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi proses identifikasinya. Materi yang selanjutnya yakni matriks SWOT. Matriks SWOT ini merupakan gambaran dari bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah perumusan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Masing-masing dari alternatif strategi tersebut yakni strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dan strategi ST, yakni strategi yang dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Selanjutnya strategi WO, yakni strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang selanjutnya yakni strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.